Jadi kita jangan coba-coba nebak-nebak. Jadi kalau Pak Jokowinya arahnya ke sana, belum tentu ke sana. Bisa ke kanan, bisa lurus, ya kan begitu kan? Sen kanan belok kiri. Iya, luar biasa ya. Jadi selangkah kita, 4 langkah Pak Jokowi, pemikirannya itu. Jadi banyak orang kejebak memprediksi Pak Jokowi itu versinya dia, versi perasaan. Salah satu pasangan calon yang memicu perhatian publik saat ini adalah pasangan nomor urut 2. Pasalnya calon wakil presiden mereka, kalau boleh saya bilang, adalah Gibran Rakabuming Raka. Namun kehadiran Gibran di pemilu 2024 ini memicu pertanyaan publik. Pertama adalah soal sikap politik Jokowi, Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya sendiri di pemilu 2024. Dan yang kedua adalah cara dia masuk ke konstelasi yang memang dibilang cukup kontroversial. Untuk membahas soal kondisi perpolitikan tanah air saat ini, tentu semua pihak, terutama publik, ingin mengetahui kemanakah arah dukungan Presiden Joko Widodo di 2024 ini. Kali ini JCC sudah menghadirkan salah satu narasumber. Beliau adalah Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Beliau merupakan Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara. Apa kabar, Om Norman? Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, beliau ini kenapa kita hadirkan? Karena beliau merupakan orang dekat atau orang yang cukup dekat, sangat dekat kalau bisa dibilang Om ya, dengan Presiden Joko Widodo. Sejak beliau merintis karir, mungkin dari wali kota sampai akhirnya sekarang akan mengakhiri masa jabatannya di presiden periode kedua. Apa kabar Om Norman? Alhamdulillah sehat walafiat. Sibuk apa sekarang Om? Ya, santai aja. Ya, sibuk juga ngurus cucu juga kan. Oh, cucu ya. Tapi tetap cucu satu lucu soalnya. Tetap memperhatikan peta perpolitikan sangat, ini Om ya. Sangat, selalu dimonitor. Oke. Om, mungkin banyak publik yang pengen tahu, termasuk saya juga, awal kedekatan dengan Pak Jokowi itu seperti apa sih? Ya, awalnya Pak Jokowi itu masih menjadi wali kota. Beliau ke Jakarta, itu seingat saya itu Pak Prabowo itu punya jasa tuh sebenarnya. Untuk, Pak Prabowo ya? Iya, punya jasa untuk menjadikan Pak Jokowi di gubernur. Oke. Tadinya sih PDIP sudah nggak mau, ya kan? Oh malah justru Pak Jokowi bukan pilihan utama ya saat bukan. itu ya sebagai kurus gubernur. Begeng begini kan gitu. Oke. Jadi saya kebetulan bikin grup relawan kecil yang namanya Jokowi Center, itu di rumahnya Ibu Muryati Sudibyo. Oh. Nah kebetulan saya diangkat sebagai ketuanya. Ketua relawannya. Tadinya tuh Profesor Gunawan, guru besar Gajah Mada. Okay. Nah, karena nggak begitu aktif, Ibu Muryati memerintahkan saya, Pak Norman, tolong dampingin Pak Jokowi. Nah, tugas saya itu kalau setiap hari Jumat sore, Sabtu itu Pak Jokowi ke Jakarta. Nah, saya mendampingi bersama teman-teman ke Pak Jokowi, belusukan sama-sama. Jadi kalau Pak Jokowi itu kalau kita tinggal di Pesing sana misalnya, ya kan, nggak tahu jalan. Ya. Mungkin bisa ditunjukkan Om ya, ada fotonya ya? Ya, mungkin, itu foto masih terdokumen ya, jadi ya. Itu nyata. Oke, terima kasih. Nah ini kebetulan kami lagi ada di kediaman Om Norman di kawasan Jakarta Timur. Yang pertama kali saya masuk ke sini adalah melihat foto beliau banyak sekali dengan Pak Jokowi. Yang menarik ini foto saat kita datang ke masyarakat, ke gang-gang, meyakinkan ini loh Pak Jokowi mau ingin menjadi calon gubernur DKI. Nah pada waktu itu lawan kita itu Pak Poke. Petahana ya? Pak Tahana itu luar biasa tuh, dia hebat banget itu. Ini tahun berapa nih Om? Ini 2012. 12. Ya? 12. Sebelum beliau diangkat, diusung oleh 2 partai.
Jadi bisa dibilang Om Norman ini lebih dulu mendukung Pak Jokowi ketimbang partai-partai. Dan asal muasal relawan itu dari sini. Berkembang. Ini pertama-tama. Nah, jadi Ibu Muriati ini sangat berjasa sekali ya terhadap Bapak Jokowi. Ya, apalagi Ibu Muriati ini di mata Pak Jokowi ini adalah sebagai ibu angkatnya. Kan orang banyak bertanya ya, Pak Jokowi ini kan dari wali kota, gubernur, bahkan sekarang jadi presiden. Emang ambisius ya orangnya? Enggak juga. Hidup ini dia lakonin. Jadi dia lakonin, dia tradisi Jawanya juga kuat. Ya, artinya apa yang bisa dia lakukan. Ya. Kenapa? Karena dia ditunjuk sebagai wali kota itu kan sudah luar biasa suksesnya. Bahkan salah satu wali kota terbaik di dunia pada waktu itu. Ya, jadi pantas kalau dia misalnya Bapak Jokowi ini dicalonkan ke gubernur Jakarta Raya. Ya. Beliau ini orang kerja. Gagasannya luar biasa. Kerja. Itu sampai sekarang tidak berubah? Tidak berubah. Pendekatan ke masyarakat pun juga nggak ada pilih kasih. Sama. Nah itu ciri khasnya Pak Jokowi itu. Nah, jadi kita jangan coba-coba nebak-nebak. Jadi kalau Pak Jokowinya arahnya ke sana, belum tentu ke sana. Bisa ke kanan, ya kan? Bisa lurus, ya kan begitu kan? Sen kanan belok kiri. Iya. Bukan kayak mama kan Om? Enggak, beda dengan mama. Beda, tapi jadi luar biasa ya. Jadi selangkah kita 4 langkah Pak Jokowi. Pemikirannya itu. Jadi banyak orang kejebak memprediksi Pak Jokowi itu versinya dia. Versi perasaan. Ya kan? Begitu Pak Jokowi mencanangkan rambut putih, semua rambut putih diteliti semua. Termasuk Menteri PU. Kan rambut putih, Ganjar. Ya. Sebenarnya itu simbol. Semua itu simbol. Nah, sampai sekarang ini Pak Jokowi itu diperguncingkan. Bahkan dijelek-jelekin keluarganya. Tapi beliau tidak baper. Tetap aja. Karena mereka sudah terbiasa ya dari zamannya gubernur sudah hantam sini sana. Sudah terbiasa ya. Terbiasa. Dan relawan-relawannya pun juga masih adem ayem. Tidak terpancing dengan kondisi-kondisi sekarang. Banyak juga publik termasuk saya yang tidak tahu nih Pak Jokowi ini sebenarnya arahnya kemana sih? Karena menurut saya kan pasti beliau punya jagoan lah. Om Norman pernah nggak mendengar cerita dari beliau soal ketiga pasangan ini yang sedang maju atau sikap politik dia di 2024 Om? Selama kita kalau bertemu ya, nggak pernah menyinggung-nyinggung itu. Oh ya. Tidak ada satupun disinggung. Yang dia khawatirkan masalahnya adalah program-programnya yang sudah dirintis oleh Pak Presiden, seperti IKN, seperti infrastruktur yang lain, takut mangkrak di tengah jalan, ini jadi masalah. Itu yang justru beliau. Dia wanti-wanti, karena Indonesia ini kan sudah masuk dari negara berkembang, sudah mulai meningkat, menengah, bahkan mau negara maju. Nah, kalau nggak hati-hati memanage ini, kita kembali lagi ke negara berkembang. Itu masalahnya di situ. Nah, jadi Pak Jokowi ini tentang calon presiden itu dia wanti-wanti, dia lihat siapa yang bisa melanjutkan program-program ini. Karena ini jambatan emas ini untuk kita nih. Ya kan, kita dikasih tenggang waktu nih. Kalau kita lolos ini, insya Allah kita masuk negara-negara maju. Gitu. Di antara ketiga calon presiden ya, Anies, lalu Prabowo dan Ganjar, beliau kira-kira lebih condong kemana sih Om Norman? Kalau Om Norman melihat pikiran beliau, karena kalau kita tahu kan Om Norman kenal beliau sudah 10 tahun lebih ya. Kalau melihat Om melihatnya beliau ini ke arahnya kemana ini? Semua potensial. Ganjar potensial. Prabowo potensial. Ya kan? Tapi harus ada plus. Ya. Nah, di Prabowo ini pertama merah putihnya luar biasa. NKRI. Jadi kita ada harapan kepada Pak Prabowo. Ya. Tapi nggak bisa Pak Prabowo sendiri. Harus didampingi orang-orang yang bagus. Ya. Ya kan? Nah, kalau saya melihat arahnya Pak Jokowi kemana, ya kan? Sampai sekarang ini sama kita belum memberi keputusan.
Beliau memang tipikal seperti itu ya, Iya. tidak pernah cerita secara gamblang gitu ya? Enggak, belum memberi keputusan kepada kita pilih ini, belum. Oke. Karena ini kan dinamis. Berkembang, besok-besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Iya. Ya. Sekarang kan Pak Prabowo berdampingan dengan anaknya. Nah itu dihujat habis-habisan. Pak Jokowi tuh. Keluarganya dimaki-maki, dicaci maki, dihina dan segala macam. Dalam hati saya, wah ini yang menghina ini nih penggemar pada lari semua nih nanti nih. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu 80% dicintai oleh rakyat Indonesia. Ya pasti dong rakyat Indonesia mencintainya, tiba-tiba presidennya digituin sama oknum-oknum. Ya nggak terima. Pindah dia ke tempat lain. Ini pandangan saya ya. Gitu. Beliau ini kan sekarang mulai banyak yang bilang mulai mendorong anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ya. Banyak pendapat di luar gitu yang menganggap bahwa Jokowi ini terlalu haus kekuasaan sehingga dia tidak mau kehilangan begitu saja. Om Norman setuju nggak dengan pendapat itu? Begini ya, kalau Pak Jokowi mendorong Gibran, awalnya sih tidak. Tidak ada keinginan? Tidak ada. Itu yang minta itu Prabowo. Prabowo itu setahun yang lalu tuh sudah wanti-wanti tuh minta Gibran. Jadi Gibran ini keinginan Prabowo, bukan Pak Jokowi, bukan. Dorong-dorong anaknya. Enggak. Jadi jangan salah ya. Karena banyak publik yang menafsirkan seperti itu. Nah, itu tadi saya bilang. Ya. Oke, jadi gimana awalnya jadi Prabowo saya lihat ini bisa? Prabowo ini berlian sekali. Kenapa? Kok dia pakai anak muda? Dia tahu prediksinya bahwa anak muda itu pemilihnya 50% lebih. Ini bukan karena anak mudanya anaknya presiden kan? Bukan, lepas daripada itu. Oke. Tapi kebetulan ya Gibran memang dia juga menjadi idola anak-anak muda juga. Masih muda begitu dia jadi pengusaha, mandiri. Dan setahu saya di keluarga Pak Jokowi itu ya demokrasi sekali. Nggak bisa dilarang-larang. Apalagi sudah berumah tangga ya. Jadi saya garis bawahi itu permintaan dari Prabowo sendiri. Ke Mahkamah Konstitusi ya. Ada yang menggugat kan? Iya. Akhirnya juga bukan keluarganya Pak Jokowi juga yang meminta. Itu pun juga dari mahasiswa yang ada kaitannya dengan keluarga Pak Jokowi. Nah ini satu contoh. Kita ini demokrasi sekali lah. Makanya saya bilang, wah kalau kita berpolitik ini jangan pakai politik perasaan. Jangan baper. Jangan baper-baperan. Ini lagi pada baper semua. Kayak cacing kepanasan. Yang baper ini orang di sekitar Jokowi yang kecewa Gibran. Yang merasa gue relawannya Pak Jokowi. Yang merasa gue orang dekatnya Pak Jokowi. Berarti dia nggak kenal Pak Jokowi dong. Baper, dimaki-maki Pak Jokowi. Itu kan keterlaluan, nggak boleh lah. Dia merasa budayawan. Merasa politikus ulung. Tapi kok pemikirannya kerdil di mata saya ya. Ya. Jadi berarti nggak paham Pak Jokowi. Pak Jokowi ini negarawan. Kenegaraan dia ingin Indonesia ini hebat. Dia pertaruhkan diri dia untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oke. Menurut Om Norman sebagai orang yang mengenal kepribadian Pak Jokowi itu tipe yang seperti itu nggak? Dia mengutamakan kepentingan bangsa ketimbang ambisi partainya gitu. Iya. Yang jelas kepentingan bangsa dan negara. Ya. Itu dulu. Ya. Kalau bicara partai, saya rasa dia nomor 2 ya, nomor 1 bangsa dan negara dulu. Ya, walaupun dia kadernya PDIP. Ya kan? Dan ini bagi saya suatu hal yang baru ya. Kadang-kadang banyak orang takut tunduk kepada partai-partai. Karena banyak yang bilang petugas partai. Petugas partai dan beliau segala macam. Dalam hal ini pengen membuktikan kalau dia bukan petugas partai. Dia presiden Republik Indonesia dan dia bukan dipilih oleh partai, dipilih oleh rakyat Indonesia. Itu dulu. Ya, diusung oleh partai, benar. Tapi yang memilih kan rakyat Indonesia, rakyat yang berdaulat. Makanya Pak Presiden nggak akan takut dia. Karena dia adalah pilihan rakyat, bukan pilihan partai. Partai mengusung. Justru sebenarnya partai itu jadi besar karena Pak Presiden. Ini pandangan saya ya. Efek ekor jas ya? Iya. Jadi jangan dibalik-balik. Nah itu.
Jadi dalam hal ini langkah Pak Jokowi apakah bisa membuat partai-partai pendukungnya yang selama ini seperti PDIP dan lain-lain sakit hati, atau Om Norman melihatnya gini? Ya, ya pasti sakit hati ya kalau nggak nurut ya. Tapi sebenarnya kalau kita kena sakit hati, kenapa tadi? Kena ilmu perasaan tadi. Oke, banyak ya, politisi-politisi baper ya. Politisi baper. Tapi kalau dia lihat lebih jauh lagi ke depan, malah bangga dong. Yeah. Misalnya PDIP, misalnya bangga dong. Gibran diambil oleh partai lain. Saya sebagai ini harus bangga bahwa PDIP itu berhasil menggembleng orang, kan begitu. Jangan dihantemin gitu kan. Nah ini kebalik ya. Nah bahkan saya lihat Partai Golkar pun juga membuka diri. Dulu kan itu aja ya. Sekarang terbuka dia. Oke. Anak-anak muda juga boleh masuk dan segala macam. Nah ini satu hal yang baru. Ya, saya yakin perpolitikan kita ini yang akan datang ini ada sesuatu yang baru. Ya, tidak harus semuanya partai yang ini yang ngatur segala macam ya. Pasangan Prabowo Gibran ini kan banyak dicerca ya, banyak orang, banyak yang menuding mereka ini Gibran lah terutama yang menjadi sorotan politik dinasti begitu, Om Norman. Om Norman melihat apakah tipikal pemilih Indonesia, terutama yang di penjuru negeri lah ya, itu melihat nggak sih background politik dinasti, lalu putusan MK dan lain-lain? Gini lah, kita ini kadang-kadang maling teriak maling. Kalau dinasti kita lihat aja di partai sendiri. Ada nggak di partai dinasti? Ada, lihat partai-partai lain. Sama aja. Bahkan ada salah satu partai terbesar, cucunya pun juga ikut. Cucunya jadi. Kok kenapa kok Pak Jokowi dibilang dinasti? Pak Jokowi nggak punya partai. Nggak punya partai dia. Jadi yang selama ini teriak-teriak politik dinasti. Itulah yang saya bilang tadi, baper. Jadi baper, jadi politik perasaan. Kalau politik perasaan biasanya itu dicari-cari kesalahan. Cari fitnah, dicari-cari kelemahannya. Orang itu dicari-cari terus, begitulah. Tapi Pak Jokowi sudah terbiasa digituin ya, anteng aja, tenang aja. Dan relawan pun juga sudah pahami itu. Tapi kalau sudah keterlaluan ya relawan pun juga bergerak membela presiden. Gitu. Relawan kompak gak sih dalam sangat ini? Kompak. Sekarang relawan yang ada di salah satu partai itu pada eksosis pindah semua ke partai lain. Saya tahu benar itu. Kenapa itu? Ya karena menghina presiden, bikin hoax, sampai rumah tangga presiden juga diungkat-ungkit, Ibu Iliana diungkat-ungkit. Ya kan marah dong. Saya sebagai yang cinta Pak Jokowi, suka dengan kerja Pak Jokowi kan, walaupun saya di partai ini tiba-tiba, loh presiden saya digini. Kedua juga harus hati-hati. Ini ada juga gawean dari luar negeri, ya, untuk mengacaukan pemilu di Indonesia ini. Settingan luar negeri. Makanya hoax itu bertebaran. Makanya kita harus hati-hati lah melihat ini sekarang. Om Norman melihat saat ini di Pilpres 2024 ini yang menjadi sasaran tembak kekuatan asing itu siapa? Sebenarnya programnya Pak Presiden. Itu yang justru natural ya. Hilirisasi. Ya. Itu program kuncinya Indonesia itu untuk maju. Karena kita kaya akan alam. Yang selama ini kekayaan alam kita itu dijual mentah begitu saja ke luar negeri. Nah begitu Pak Jokowi punya konsep hilirisasi bahwa kita produksi sendiri. Barang mentah menjadi barang setengah jadi, menjadi barang jadi di negaranya sendiri. Nah itu yang membuat negara-negara lain di Eropa agak sedikit panik. Itu negara mana aja sih Om Norman? Oh itu Amerika, Prancis, pokoknya yang banyak ngambil hasil bumi di Indonesia ya, pasti tutup lah mereka. Nah, yang kayak ginian ini Pak Jokowi dilawan itu. Nah, pertanyaannya, kalau Pak Jokowi nggak jadi presiden lagi, siapa yang bisa melanjutkan ini? Itu masalahnya. Jadi dalam hal ini salah satu alasan kenapa tadi Om Norman menyebut asing sangat ingin bermain di pemilu 2024 ini karena ingin program-program yang selama ini sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini dihentikan gitu ya. Ada cara, misalnya salah satu juga kelompok lain
yang apa perubahan tuh Anies sekali itu juga kita juga wanti-wanti juga. Nah, menurut Om Norman, kelompok asing ini bakal memihak ke siapa nih di antara ketiga ini? Kalau saya melihat ya, kalau di Pak Prabowo enggak kelihatannya. Ya. Di antara dua itu aja. Karena yang namanya pemilihan presiden kan butuh duit. Butuh dana. Pasti ada mau gue kasih dana, pemerintahan saya kalau Anda jadi presiden ini laksanakan. Nah, kita lihat aja di dua-dua ini. Kita nggak menuduh ya. Kita lihat aja penampilan mereka di masyarakat. Itu saja bisa terbaca. Oke. Nah, jadi hati-hati. Sebagai anak muda juga harus hati-hati ya. Jadi kita sudah bagus bangsa ini ya. Kebetulan anak muda sudah ada yang wakilnya Gibran. Bangga loh. Hebat itu Pak Prabowo itu. Bisa pakai Gibran itu. Pada kaget semua. Jadi banyak yang terkecoh ya dengan langkah politik Jokowi saat ini. Yang selama ini kan dianggap Gibran itu kan dianggap anak culun, anak ingusan, anak kemain sore. Padahal dia tidak tahu aura anak muda itu luar biasa di situ. Gibran ini saat ini kan menjadi wakilnya Pak Prabowo ya. Yeah. Sementara banyak yang bilang kalau Pak Prabowo ini merupakan sosok yang temperamen, emosional. Menurut Om Norman, apa karena Pak Prabowo ini sekarang brandingnya sudah berubah dibandingkan yang dulu? Kalau saya sudah berubah. Kita jadi simpatik lihat itu. Saya lihat mungkin juru kampanyenya tim suksesnya berhasil ini memanage Pak Prabowo ini. Rebranding ya? Iya, di branding benar ya kan. Jadi gemoy gitu ya. Anak-anak muda jadi senang lihat Pak Prabowo. Apalagi bersama Gibran. Kombinasinya gimana nih Om? Cocok. Yang menjadi pembeda Gibran dengan Pak Jokowi ini apa sih? Wah, saya rasa tidak. Kalau saya melihat kelebihannya Gibran itu lebih dinamis. Energik ya? Energik, karena masih muda. Nah, pemikirannya juga. Coba Anda lihat ya, bangun kota Solo. Belum ada 3 tahun, 2 tahun udah kayak apa itu. Jadi luar biasa. Jadi Gibran ini salah satu contoh anak muda dengan harapan anak-anak muda juga di Indonesia ini yang calon bupati, nanti calon gubernur, atau mungkin caleg. Ya, anak-anak muda lah yang tampil lah. Jangan itu lagi. Ini harapan saya ya. Nah, kedepannya seperti itu. Sekarang saya pengen membahas pendapat Om Norman soal pasangan nomor urut 1, Anies dan Caimin. Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada hasil karyanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal kok. Apa yang mau kita harapin dari dia? Gagalnya seperti apa tuh? Ya nggak ada. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas. Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Boneka Anies. Boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka. Boneka siapa tuh? Menurut Om Norman melihat. Ya bonekanya orang partai lah. Bonekanya cukong-cukong. Nah, ini hati-hati. Anies itu nggak bisa apa-apa. Itu aja. Ya. Jadi maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Ini pasti kalau dia gagal, nih Anies nih, sebenarnya taruhan, pasti nyalonin ke gubernur lagi tuh. Artinya dia udah mempersiapkan ya. Kalau misalnya di 2024. Udahlah, nggak usah banyak ngomong lah kan gitu. Ya kalau khusus Anies susah, maaf ngomong ya. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Iya. Iya kan? Jadi maaf ngomong. Jadi kalau figurnya kayak apa Anies ini? Ya udahlah, lu lihat Jakarta aja lah. Dia nih boneka udah gitu aja. Boneka. Soalnya begitu jadi presiden dia ngatur bukan dia. Ya, bagaimana caranya nanti? Aduh, ya udah saya nggak perlu cerita, nanti jadi ramai lagi ya. Om, masa pendukung Anies Om Norman berarti cukup banyak nggak sih? Ya itulah yang 20% itu, sempalan-sempalan itu dulu. Ya ada EPI, terus apa yang agama Wahabi,
Nah, itu di grup-grupnya PKS tuh. Ya. Saya berani ngomong begini karena saya tahu, karena saya ngikutin perkembangan dari zamannya gubernur. Saya waktu itu megang ketua relawan Ahoker, jadi tahu persis. Melihat sekali itu. Politik identitas dikentalin. Ada kekhawatiran di 2024 itu bakal ditonton. Oh, kita sikat habis. Ingat, Semanis. Coba-coba dia relawannya Jokowi akan sikat habis ini. Kita nggak ada mau ada politik identitas. Kita nggak main-main ya. Artinya dalam hal ini Om Norman siap menjadi tamengnya Pak Jokowi ya, sangat. Jika ada serangan politik identitas di pemilu 2024 sangat, ini ya. Sangat sekali. Ya, kita udah tanggung sih. Kita juga nggak dibayar kok. Kita ingin bangsa Indonesia ini maju berkembang pesat. Ya. Nah itu harapan saya. Jadi kita nggak akan takut ya. Jadi kalau misalnya mana yang terbagus, kita lihat aja karena yang milik itu rakyat Indonesia. Nomor 3 nih sekarang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa kedua pasangan ini nih, kalau menurut saya menyoroti Ganjar ya, Mahfud kan masih di pemerintahan ya, menjadi Menko Polhukam. Saya melihat Ganjar ini sekarang menjadi semacam oposisi baru gitu. Kemarin Ganjar menyebut bahwa penegakan hukum di era Pak Jokowi ini nilainya cuma 5 merah. Sekarang tuh lebih banyak mengkritisi era pemerintahan Jokowi, padahal kan wakilnya Menko Polhukam gitu. Gini. Apakah ini strategi politik Ganjar? Kalau Om Norman melihatnya gimana? Ya, strategi politik. Maaf ngomong ya, kelompoknya Ibu Mega dengan kelompoknya Prabowo itu kan sama-sama satu kepemerintahan. Ya. Toh kalau yang menang Pak Prabowo tuh gabung lagi. Saya berani taruh-taruhan. Menang PDIP juga gabung lagi dari kelompok. Kenapa ya? Ini orang-orang pemerintah semua kok yang tahu kerjanya Pak Presiden. Ya. Jadi jangan dibikin kita ini permusuhan. Kita ingin pemilu ini penuh dengan gembira. Kita ingin pemilihan presiden itu dengan adem ayem. Yeah. Adu gagasan. Itu yang kita inginkan. Ya, adu gagasan. Adu apa lagi itu? Adu visi misi. Iya, visi misi. Biarkanlah rakyat yang menilai. Yeah. Tapi jangan kita dibenturkan dengan yang aneh-aneh gitu. Dan sekarang ini kan sudah kelihatan sudah mau dibenturkan tuh. Satu dengan yang lain. Nah, ini makanya saya bilang jangan-jangan ada campur tangan kelompok asing. Nah, ini kita harus waspadai. Pandangan saya ya. Nah itu. Kalau peluang Ganjar sendiri cukup kuat nggak? Hah? Peluang Ganjar Mahfud cukup kuat nggak di 2024 ini? Kalau Ganjar Mahfud berapa sih PDIP? 20% ya? Kalau partainya saja sudah 20%. Tapi kans mereka untuk menang gitu cukup kuat nggak? Tergantung lobby ke masyarakat, ke rakyat Indonesia. Iya kan? Susah. Kalau saya memprediksi ya, kelihatannya kayak Pak Prabowo nih yang mendapat peluang nih, kelihatannya nih. Kemungkinan bisa 1 kali putaran. Oh ya? Kenapa? Karena partai-partai besar ada di situ. Kalau mesin politiknya dipakai oleh partai-partai besar, dibantu oleh relawan-relawannya, 1 putaran kok itu. Iya kan? Apalagi ada Golkar lagi di sana. Ya kan? Ada lagi PAN. Ya kan? Ada Demokrat. Demokrat itu mesin partainya juga bagus itu. Iya. Gabung sama-sama fokus menangkan Pak Prabowo itu 1 kali putaran. Artinya Pilpres 2024 ini 1 putaran apa 2 putaran? Om Norman, keyakinannya? Kayaknya bukan itu. Jadi keinginan kita 1 kali putaran. Kalau 2 kali putaran, kelihatannya Prabowo masih lolos. Tapi lebih cepat menang lebih baik ya? Iya, ngurangi energi kita terbuang, biaya nggak karuan itu keluar itu lebih efektif lebih ini. Keterbelahan di masyarakat pun juga akan lebih diminimalisir. Betul. Om Norman yakin Pak Jokowi akan mulus sampai 20 Oktober 2024 atau ada orang-orang yang ingin mengganggu? Mulus. Kalau ada yang ingin mengganggu, relawan yang terdepan. Turun tangan. Terdepan. Om Norman siap ya? Oh siap. Itu aja catat itu. Mau coba-coba mengkudeta dan segala macam. Relawannya presiden, relawannya Pak Jokowi yang akan tampil. Ibaratnya siap mati dan siap berperang. Iya. Itu
jaminannya. Menarik nih Om Norman ya, artinya Om Norman ini memang kesetiaannya terhadap Presiden Jokowi ya sudah tidak diragukan ya. Ya kalau kita mau berkhianat mau dari kemarin-kemarin aja, kalau mau cari duit ya kan, cari duit ya, berkhianat ke partai lain atau ke kelompok lain. Oke, harapannya apa nih Om Norman? Mungkin closing statement-nya ya terhadap pemilu 2024 ini dan ketiga calon presiden inilah. Harapan Om Norman dan teman-teman dari Pernusa bagaimana? Ya harapan saya pemilu ini bisa lancar, berjalan dengan baik, penuh dengan kegembiraan, adem, ayem, artinya nggak baperan, nggak perasaan. Kalau perasaan masih dipakai sampai selesai pemilu pun juga masih itu juga nongol. Ya banyak cebong kampret nih akan nongol lagi, apa mungkin bentuknya lain lagi. Kan? Nah saya harapkan ayo sama-sama kita bangun Indonesia yang lebih maju, kita akan memasuki Indonesia emas. Itu dari saya. Oke. Om Norman, terima kasih ya. Semoga sukses terus. Kita tunggu apa langkah selanjutnya, terutama langkah politik dari Pernusa dan Om Norman ke depannya. Oke. Ya, itu pemirsa obrolan kami dengan Norman Hadinegoro, Ketua Umum Pernusa. Beliau merupakan orang yang lama berkecimpung di dunia politik dan dekat dengan presiden dan orang-orang di istana. Tentunya apa yang tadi beliau ceritakan tadi sudah menjadi gambaran buat kita semua, penonton di rumah atau penonton dimanapun, tentang sikap politik Pak Presiden, lalu kondisi Pak Presiden di tengah adanya hujatan dan cacian terhadap beliau saat anaknya maju ke Pilpres 2024. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Kami dari JCC Network mengingatkan untuk teman-teman untuk support terus kami agar kami bisa memberikan informasi-informasi menarik, konten-konten menarik yang tentu saja berkualitas dan bermanfaat buat bangsa dan negara. Jangan lupa isi komen di bawah tanggapannya seperti apa, atau mungkin ada yang ingin mengomentari obrolan saya dengan Om Norman tadi. Dan jangan lupa di like juga video kami. Dan tentunya ini yang paling penting nih, di subscribe agar kami bisa terus produktif memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Om, makasih ya.